Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu yang saya sayangi dan banggakan. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Rasmi Ramadasari Saragi, SMH, dosen Ilmu Hukum Universitas Bangunan Pancabudi Medan. Nah, kita kali ini perkuliahannya materinya kemahiran hukum pidana. Jangan lupa nanti absen di learning, dan bahan materinya sudah saya upload juga di learning. Nanti Bapak Ibu bisa download. Saya ingatkan kembali untuk tugasnya ya, membuat berkas perkara pidana. Nanti tolong tetap dikerjakan, oke, supaya jangan lupa. Baik, kali ini kita materinya tentang penuntutan. Jadi kalau tugas penuntutan ini adalah tugas dari jaksa penuntut umum. Namanya kalau di persidangan itu P42, tuntutan pidana. Ya, saya karena pernah kerja di kejaksaan, jadi saya sangat hafal sekali dulu nih membuat tuntutan pidana, membuat surat dakwaan P29, membuat rencana tuntutan, ya kan, P41, ya saya hafal dulu. Tapi ya sekarang saya sudah gak kerja lagi di sana, tapi alhamdulillah ilmunya saya dapat. Baik Bapak Ibu, sebelum adanya suatu kekuasaan sentral untuk melakukan tugas pra-peradilan, cara penuntutan terbuka ya. Jadi dilakukan langsung secara perseorangan dari pihak yang dirugikan. Jadi dulu itu proses pidana dan perdata menjadi satu. Ya, sekarang enggak lagi. Ya, Bapak Ibu. Baik. Dulu ada lembaga penuntutan itu berasal dari negara Perancis, kemudian negara Belanda, lalu Indonesia dengan azas konkordansi. Belanda ini memakai Wetboek van Strafvordering, KUHAP ya, Hindia Belanda 1838 ya. Jadi tugas dan wewenang penuntut umum nanti lihat dasar hukumnya ada di Undang-Undang Pokok Kejaksaan ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di sana. Kemudian untuk surat dakwaan. Jadi penuntut umum yakin hasil penyidikan telah dapat diajukan di sidang pengadilan. Jadi membuat surat dakwaan. Itu kodenya P29 Bapak Ibu. Ya, nanti cara buat dakwaannya itu sangat gampang sebenarnya. Tinggal lihat dari BAP dari kepolisian. Nanti kita combine-kan dari BAP tersangka, kemudian BAP saksi. Tapi kalau ada yang kurang lengkap, nanti biasanya jaksa itu membuat P19 atau P18, dilampirkan apa-apa saja yang kurang. Jadi nanti bisa dilengkapi sama penyidiknya atau jupernya gitu ya. Oke, surat dakwaan adalah suatu akte atau suatu surat memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan ya, yang sementara dapat disimpulkan dari hasil penyidikan seperti yang saya bilang ya. Kemudian yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Jadi mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batasan tersebut ya bisa dilihat nanti dari BAP ya. Kemudian tujuan surat dakwaan apa? Merupakan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana. Kemudian ada syarat-syarat membuat surat dakwaan. Nanti lihat di pasal 143 ayat 2 KUHAP ya. Yang pertama ada syarat formil. Apa itu? Yaitu diantaranya harus disebutkan nama lengkap ya, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, agama, pekerjaan dan alamat. Ini istilahnya identitas. Ya. Kemudian yang kedua apa syaratnya? Yaitu syarat material, yaitu uraian lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Jadi dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan ya, atau istilah lainnya tempus dan locus delicti ya. Ini dipelajari di hukum pidana ya, tempus dan locus. Kemudian bisa nih dibatalkan surat dakwaan dengan cara apa? Ya ada dua macam pembatalan, yaitu pembatalan formal dan yang kedua ada pembatalan yang hakiki. Nanti Bapak Ibu bisa lihat ya di bahan materinya. Kemudian ada merumuskan surat dakwaan, ada dua syarat ya merumuskan surat dakwaan ya. Yang pertama harus mendeskripsikan apa yang nyata yang sudah terjadi. Kemudian dalam deskripsi itu harus terurai ya, uraian dari rumusan dalam delik suatu unsur yuridis tindak pidana yang didakwakan. Misalnya pencurian pasal 362. Jadi harus jelas unsur pasalnya itu apa gitu ya. Barang siapa mengambil sesuatu barang misalnya sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum gitu ya. Oke. Kemudian pentingnya tempus dan locus tentu ya untuk menentukan kompetensi pengadilan pasal 84 KUHAP. Kemudian
mengemukakan alibi atau pembelaan dan lain sebagainya. Ada penyusunan teknis surat dakwaan, jadi ada dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, kemudian ada dakwaan subsidiair atau berlapis, dan ada dakwaan kumulatif, lalu yang terakhir ada dakwaan campuran. Jadi ada 5 ya. Kemudian ada juga fogging dan splitting. Jadi masingnya umumnya tiap-tiap perkara diajukan sendiri di persidangan. Jadi dipisah berkas perkaranya Bapak Ibu ya. Nanti lihat pasal 141 KUHP ya. Kemudian biasanya itu berkas perkara sejak awal nanti pada saat penyidik memberikan berkas yang pada tahap awal, nanti jaksa lihat kalau memang perkara pelakunya lebih dari 1 orang, jaksa akan membuat ini Perlapas P19 dan yang isinya harus berkas perkara dipisah. Jadi masing-masing pelakunya sendiri-sendiri berkasnya gitu. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ya. Semoga kita selalu sehat, sukses dan bahagia. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sehat selalu dari saya.